Gak nyangka ya, udah 8 tahun kita jalanin Hacktivate. Selalu ada perasaan bangga kalau ngeliat student berhasil lulus. Jadi ingat dulu, kita mulai dari ruko kecil, saat itu hanya ada 19 siswa, dan kelasnya pun harus berbagi dengan ruangan kerja orang. Bahkan kita pernah rebutan ruangan dan akhirnya belajar di ruang yoga. Sekarang kita punya puluhan siswa dari setiap batch hingga lebih dari 2.200 lulusan yang kini berkarir di 35 industri. Sampai punya 3 kampus di 3 kota besar di Indonesia. Yang bikin gue terharu, kita bisa bantu lebih dari 800 siswa punya karir yang lebih menjanjikan lewat program ISA. Di mana beberapa dari mereka ada yang dari ojek online, satpam, sampai yang baru-baru ini ada yang pelaku UMKM loh. Hai, namaku Herlina Lim, aku alumni Full Stack JavaScript dari program ISA. Sebelumnya, aku sempat menjalankan bisnis UMKM jualan kopi. Namun, di tengah jalan bisnisku harus terhenti karena faktor ekonomi hingga membuatku sempat frustasi. Dari situ, kemudian aku melihat karir temanku sebagai programmer yang tetap stabil dan menjanjikan walaupun di saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Setelah aku tanya-tanya, ternyata temanku ini lulusan bootcamp Hacktivate. Aku langsung tanya kampusnya di mana buat aku cari tahu lebih lanjut. Setelah ngobrol langsung dengan tim Hacktivate, aku direkomendasikan program ISA yang memungkinkan aku bisa fokus belajar dulu hanya dengan bayar 5 juta di awal dan sisanya bisa dibayar setelah selesai belajar hingga dapat kerja dengan bagi hasil dan penghasilanku selama 22 bulan. Tanpa pikir panjang, akhirnya aku ambil ISA untuk ikut bootcamp Full Stack JavaScript yang secara ajaib dengan jadwal belajar intensif membantu aku yang awam ini di bidang IT jadi bisa bikin real project seperti di dunia kerja dan jadi programmer hanya dalam 16 minggu. Bahkan di usiaku yang sudah kepala 3 ini, aku bisa mudah mendapatkan pekerjaan setelah lulus dengan bantuan dari tim karir Hacktivate. Impact yang aku dapatkan setelah lulus bootcamp Hacktivate dengan ISA sangat nyata. Kini aku punya karir dan penghasilan yang lebih menjanjikan. Karena itu, di ulang tahun Hacktivate yang ke-8 ini, gue pengen banget memberikan impact yang lebih besar lagi dalam menemukan talenta digital masa depan. Salah satunya dengan ISA ini kan ya, supaya mereka bisa fokus kejar impian tanpa harus mikirin biaya. Dan jadian, jadi talenta digital andalan. Oh alah, impian kita untuk menjadi penghasil talenta digital terbesar di Indonesia semakin dekat nih. Makanya, yuk, ISA yuk. Ayo! Kalian jago apa? Jago makan, jago dari kenyataan. Jangan zaman kayak aku lah, jago ilmu bela diri, tarik suara, Doraemon, dan rayu wanita. Tapi punya banyak ilmu ternyata nggak menjamin gampang dapat kerja dengan gaji yang tinggi. Udah ratusan kali kirim lamaran, tapi belum juga dapat balasan. Apakah aku harus punya duit, punya kuasa, tapi buatku enggak sih? Salah. Sorry, kita langsung lagi deh. Apakah aku harus tambah ilmu biar dapat panggilan kerja? Mas, Mbak, S-nya nih. Mas, Mbak, S dulu nih. Yuk, Mas. S, Mas. S ini bisa nambah ilmu loh. Emang ada S bisa buat nambah ilmu? Ya ada dong. Ini namanya SNPL. Study Now, Pay Later dari Bootcamp Hacktivate. Nanti setelah lulus, masnya bisa jadi full stack developer, bisa juga jadi data scientist, dan bisa juga jadi digital marketer. Gimana? Mau pilih yang mana? Atau mau pilih saya? Aduh deh mbak, saya lagi kere. Tenang aja. Ini masnya bisa bayar, bisa dicicil setelah lulus 16 kali loh. Dan juga kita bisa bantu untuk dapat pekerjaan. Gimana? Menarik? Tarik sih, cuma nggak dulu deh mbak, saya tuh udah banyak ilmu, gampang pasti dapat kerja. Loh. Udah mbak, saya duluan dulu ya mbak. Tapi mas. Mungkin udah saatnya nih aku tambah ilmu lagi biar benar-benar jadi. Sebelum terlambat, akhirnya aku milih SNPL buat belajar di Bootcamp Hacktivate. Prosesnya mudah dan cepat, nggak perlu bayar full di awal, aku bisa fokus belajar sampai lulus jadi programmer.
Sisanya bisa dicicil setelah lulus. Bahkan, bisa dicicil setelah kerja dengan fasilitas hiring partner Hacktivate yang bikin dapat kerja jadi lebih mudah. SNPL bikin hidup aku berubah dari si paling jago jadi si jago coding. Nah, kalau kamu mau lulus di apa nih? Yuk, jangan ragu untuk tambah ilmu dengan SNPL di Bootcamp Hacktivate. Mas, udah belum mas laptopnya? Ya, Masih maaf, Mbak. probation. Ya, maaf, Balikin dulu. Ini bukan soal janji, tapi dedikasi kami untuk membantu setiap lulusan Hacktivate mencapai karir impian mereka. Mulai dari hal kecil seperti mengecek CV dan profil para lulusan di platform pencarian kerja, apakah sudah sesuai dengan standar industri. Kalau belum, kami siapkan career treatment secara one-on-one untuk memberikan improvement, seperti menambahkan sertifikat dan pengalaman virtual internship untuk dimasukkan ke dalam CV mereka. Sering bingung jawab pertanyaan interview? Kami juga berikan solusinya sampai kamu bisa menjawab dengan "Wih", seperti saat diminta untuk memperkenalkan diri. Jangan menjawab, "Nama saya Indra", biasa dipanggil Iin. Usia saya 19 tahun, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Tapi, lebih baik menjawab, "Saya Indra, background saya awalnya adalah desain grafis, dan saya baru saja lulus dari program Full Stack Developer Hacktivate. Saat ini, saya fokus membangun karir menjadi software engineer." Supaya jawabanmu terfokus dengan info-info yang dibutuhkan rekruter saat interview. Itu baru salah satu teknik. Masih banyak teknik interview sampai negosiasi dengan perusahaan yang akan kami berikan sampai kamu jadi pilihan terdepan. Kami lebih dari sekedar peduli. Makanya, kami memberikan performance improvement plan untuk mengasah potensi diri para lulusan agar bisa terus melangkah ke depan. Belum move on dari gagal technical test? Oh, come on! Kami juga memberikan technical mentoring secara one-on-one untuk membantu kamu mengevaluasi dalam mengerjakan technical test yang diberikan lebih dari 900 perusahaan rekanan kami agar bisa lolos tahap seleksi. Kalau ada banyak tangan yang siap bantu kamu meraih karir impian, kenapa harus ragu? Kami tunggu kamu di Hacktivate sekarang! Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di event Learning with Alumni Hacktivate kali ini yang bertema Project Management. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak-banyak kepada teman yang udah hadir di event workshop Hacktivate pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasmenya ya. Nah, sebelum menuju acara lebih jauh nih, aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Almira yang akan nemenin teman-teman semua pada malam hari ini untuk belajar bareng-bareng sama Kak Imam. Oke, sebelum masuk ke inti acara, aku mau nanya dulu dong nih ke teman-teman yang join di sini. Teman-teman nih asalnya dari mana aja sih? Boleh coba kasih tahu di kolom komentar. Oke, dari Bandung. Kak Zahra dari Bandung. Yang lain dari mana nih? Pasuruan, Medan, Tangsel, Jakarta, Klaten, oke, Bekasi, oke. Ternyata oh ini ada Makassar juga, domisili teman-teman ternyata macam-macam nih ya, bahkan ada yang di luar Pulau Jawa nih tadi, Medan, Makassar. Tapi walaupun kita jauh nih jaraknya, tapi pastinya harus tetap semangat ya untuk ikut workshop dan belajar bareng nih tentang project management sama Kak Imam. Nah, tapi sebelum kita ke sesi utama untuk belajar bareng nih, pusing-pusing bareng, nanti kita bakal ketemu dulu sama Kak Anastasia untuk di-spill sedikit tentang Hacktivate, dan tentunya buat teman-teman yang nanti aktif selama acara, aktif bertanya, aktif berdiskusi, bakal ada hadiah course Udemy by Hacktivate.
Jadi sekarang kita langsung sambut saja Kak Anas. Untuk Kak Anas aku persilahkan. Halo, terima kasih Kak Almira untuk waktunya. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan aku Anastasia dari tim Admission Hacktivate. Sebelum kita belajar bareng sama Kak Imam, aku mau ngajak teman-teman semua untuk ice breaking dulu ya. Sebelum kita belajar yang serius-serius nih, kita ice breaking dulu dengan menti.com. Jadi di sini nanti teman-teman boleh banget untuk scan QR code-nya di sebelah kiri layar, atau teman-teman masuk di website menti.com, teman-teman masukin kodenya 61280871. Seperti yang sudah ada di kolom chat juga, teman-teman boleh untuk join ya. Kalau udah join, boleh dikasih jempol-jempolnya ya, biar aku tahu nih udah berapa gitu yang join ya. Oke, kita ada 44 partisipan. Jadi aku inginnya mungkin setengah build sedikit teman-teman. Jadi nanti di akhir kita akan bertemu lagi ya, tim admission. Di sini aku yang sebagai tim admissionnya untuk memperkenalkan kembali kepada teman-teman apa sih sebenarnya Hacktivate itu ya. Oke teman-teman, sebentar ya, ditunggu Kak Anasnya lagi ada gangguan koneksi nih. Sebentar ya. Maaf banget, di sini lagi hujan. Halo? Sudah keluar Kak? Suaranya udah aman. Mungkin teman-teman sambil menunggu Kak Anas boleh join Menti mentornya dulu ya teman-teman. Udah di-share sama kakak operatornya di kolom chat. Oke, terima kasih Kak Almira. Aku izin off cam aja ya teman-teman. Nanti tiba-tiba ke out gitu ya. Oke, terima kasih Kak Almira. Aku lanjut ya. Yeay, sudah banyak nih yang join. Kita langsung saja masuk ke tahap selanjutnya Kak Operator. Gimana nih perasaan teman-teman? Aku join event malam ini perasaannya gimana? Apakah lagi excitednya untuk belajar atau lagi galau? Oh my god, teman-teman ada yang lagi galau ini. Bagaimana ini, lumayan capek habis kerja. Semangat ya pejuang rupiah ya. Lapar, aduh, bisa sambil ngemil-ngemil ya teman-teman ya, bisa sambil makan juga. Jadi belajarnya enjoy gitu ya. Ngantuk, oke. Pasti nanti semangat sama pembicara kita pada malam hari ini. Oke, aktivitasnya gimana nih teman-teman? Job seeker, oke, lagi aktif bekerja, oke. Mahasiswa, wih, masih semangat ya mencari ilmu ya. Wow, keren, keren, keren. Wow, oke ya, mahasiswa sama yang lagi aktif bekerja. Wah, seimbang ya teman-teman ya. Oke, baik, baik, baik. Next. Satu kata yang terlintas ketika mendengar kata Hacktivate. Apa nih teman-teman? Teman-teman ingat orange-nya? Atau teman-teman ingatnya bootcamp? Atau hacker? Musang? Agak musang ya teman-teman. Oke, belajar IT, oke, rubah.
Boleh, boleh. Bootcamp. Wih, bootcampnya paling gede itu ya. Programming, oke. Dapat kerja. Wah, kurang lebih benar semua ya. Eh, oke, apakah teman-teman pernah belajar mengenai project management? Belum. Oke. Ini mungkin harus dilihat sama Kak Imam juga ya. Oh, ternyata banyak nih dominan yang belum ya. Oh, balance. Oke, apakah kita lihat mana yang menang? Oke, beberapa ada yang belum, ada yang sudah juga ya. Oke, lanjut. Oke, kenapa tertarik belajar project management, teman-teman? Apakah ingin switch career switch, atau prospek karirnya sepertinya menjanjikan Kak Anas gitu ya? Meningkatkan skill atau topik pembelajarannya menarik? Atau lagi ikutan tren nih saat ini? Wih, ikutan tren menang ya. Topik pembelajarannya menarik. Oke, baik. Oke, boleh di next ke operator. Ketika join bootcamp, hal apa yang menjadi pertimbangan teman-teman? Apakah kurikulumnya, atau learning value-nya, atau biayanya ke Anas gitu? Atau fasilitas dan format pembelajarannya? Wih, wih. Kita lihat kurikulumnya. Oke, online offline ya. Fasilitasnya, kurikulumnya. Oke, baik. Next, Kak. Oke. Dari aku, mungkin itu aja untuk ice breakingnya Kak Almira. Terima kasih ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di akhir sesi ya. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih Kak Almira. Aku kembalikan ya. Oke, makasih Kak Anas. Gimana nih teman-teman tadi sesi Mentimeternya sama Kak Anas. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih sama Hacktivate, tenang aja nanti bakalan ada sesi kedua sama Kak Anas lagi untuk kenal lebih jauh sama Hacktivate, tentang program-programnya, terus juga skema promo yang ada di Hacktivate. Jadi buat teman-teman stay untuk stay di sampai akhir acara. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke sesi yang udah teman-teman tunggu-tunggu. Pastinya malam ini kita akan belajar sama Kak Imam. Jadi aku mau ingetin teman-teman untuk aktif berdiskusi dan bertanya. Nanti akan ada 3-4 peserta teraktif yang bakal dapat hadiah. Oke, jadi kita langsung sambut aja Kak Imam. Kak Imam, aku persilakan waktu dan layarnya. Oke, aku boleh share screen ya, dan open cam. Halo semuanya. Oke, Kak, udah ini ya, udah aman ya layarnya ya? Udah muncul ya, suaranya juga udah jelas. Kasih jempol dong kalau semisal ngerasa udah jelas nih, teman-teman, biar aku make sure. Sip, thank you. Oke, aku bakal share screen juga ya, teman-teman, biar kebayang nantinya. Oke, oke, coba bentar. Aku di ini dulu. Di close. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kalmira ya. Jadi kita bakal belajar nih Project Management Basic di sesi workshop kali ini. Tapi sebelum itu aku bakal perkenalkan diri terlebih dahulu nih teman-teman. Aku Imam Asyari Al-Maturidi. Aku sebagai Project Manager nih di CKTI. Jadi mungkin aku bakalan ini ya teman-teman, bakalan coba rollback sebelum aku join di Cekat. Gimana sih perjalanan aku bisa sampai jadi project manager di Cekat AI, startup AI ya teman-teman. Oke, mungkin aku bakalan rollback dulu nih teman-teman. Experience aku dulu, aku tuh sekolah di multimedia teman-teman jurusannya. Karena kan aku sekarang masih umur 20 tahun ya teman-teman. Jadi aku belum lama lulus sekolah.
Jadi sekolah aku sampai 2023 itu aku lulus sekolah. Jadi sebelum aku lulus sekolah teman-teman, aku tuh belajar tentang bikin website, lalu tentang project management, pengen bikin project sendiri dan lain-lain gitu kan. Cuman kayaknya skills aku nih nggak nambah-nambah gitu, nggak tahu kenapa. Padahal aku udah nonton YouTube, aku udah search di Google dan lain-lain gimana sih cara bikin website dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya aku nemuin tuh bootcamp di Activate. Ternyata alumninya kan jago-jago semua tuh. Jadi aku kayak, waduh pengen banget nih join. Itu sebelum aku join Activate ya, sekitar 2 tahunan lah. Dan pada akhirnya aku udah lulus sekolah, aku mutusin buat join Activate teman-teman. Nah, di Activate aku tuh jujur aku ngambilnya full stack JavaScript immersive. Jadi sebenarnya jauh banget nih ya sama project manager ya. Nah, aku belajar website, bikin desain website dan lain-lain waktu itu di Activate. Sampai pada akhirnya aku lulus, teman-teman. Kenapa sih aku bisa milih Activate saat itu untuk aku belajar, ngembangin karir dan lain-lain? Ya, sebenarnya itu bukan iseng, teman-teman, karena yang tadi aku bilang banyak alumni yang udah oke, yang lulus dari Activate, bahkan ada yang bikin perusahaan sendiri, teman-teman. Kayak gitu. Bahkan ya, ini fun fact ya, siapa tahu dari teman-teman Activate juga ngeh gitu atau ada yang belum ngeh juga. Developer di CKTI saat ini itu literally 9 dari 10 developer CKTI itu dari Activate. Project manager juga sama. Even atasan kita Pak Matthew Sebastian itu juga pernah belajar di Activate. Jadi ini berbagai startup yang dibikin bareng-bareng temen gitu loh. Dan aku sangat nyaman sih di Activate di CKTI saat ini. Karena ya aku ngerasa masih belajar di Activate saat itu. Ya kayak gitulah teman-teman experience-nya. Sampai pada akhirnya setelah lulus Activate, aku bikin project sendiri teman-teman bareng bareng teman-teman Activate juga saat itu. eh Bikin project namanya AI saat itu. Untuk bikin project ini, aku setup timeline, habis itu scope-nya apa aja, di mana AI-nya dan lain-lain. Sampai pada akhirnya aku udah jadi nih produknya. Tapi ternyata udah ada CKTI. Nah, aku iseng tuh apply dan lain-lain. Nah, kebetulan aku punya ilmu teman-teman cara apply ke perusahaan waktu itu dari Activate. Jadi aku malam-malam aku kirim email, aku kirim portfolio aku, CV aku dan lain-lain. Ternyata besoknya langsung offering teman-teman, langsung diajak join di CKTI, langsung jadi project manager seperti itu. Oke, next ya. Sekarang di Cekat aku ngapain aja sih teman-teman sebagai project manager di CKTI? Aku tuh banyak sih kayak handling workflows, habis itu koordinasi tim engineeringnya, kebutuhan-kebutuhan klien seperti apa, aku harus bisa ngedeliver nih ke klien seperti itu. Lalu di project management basic workshop ini enjoy aja ya teman-teman. Kita bakalan belajar yang nggak terlalu formal, jadi kita bisa sambil tanya-tanya nih teman-teman di sesi presentasi aku kalau semisal mungkin ada yang masih bingung atau aku ngomongnya kecepatan gitu loh, terus kalian masih bingung nangkepnya kayak gimana. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Mungkin aku disclaimer juga di awal, project management ini tentang fundamental dan habits teman-teman kalau menurut aku ya. Jadi ini bakalan lebih banyak teoretikalnya daripada demo segala macam seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, apa sih tujuannya belajar project management ini nih? Objektifnya teman-teman. Buat teman-teman yang ikut, kita bakal belajar nih konsep-konsep penting untuk project management itu seperti apa. Lalu yang kedua, kita bakal belajar nih antara metode-metode prediktif atau agile nih. Apa perbedaannya kita bakal bahas di situ. Lalu yang ketiga, mengerti apa sih role project manager di perusahaan seperti startup AI kayak aku ya. Lalu kita coba implement fundamental project manager di kehidupan kita juga. Nah, 4 poin utama nih teman-teman di sesi workshopnya ya. Yang pertama, kita bakal belajar nih teman-teman fundamental dari prinsip-prinsipnya, lalu life cycle-nya, dan scope-nya juga. Jadi kita bakal belajar nih gimana cara project management yang baik gitu. Lalu yang tadi aku sebutkan antara agile dan waterfall, kita bakal cek nih karakteristiknya kayak gimana. Nanti aku bakal jelasin ya kalau masih bingung antara agile dan waterfall ini.
Lalu yang ketiga, kita bakal demo nih teman-teman cara bikin cara project management ya. Kalau misal nanti kalian mau ikut juga nggak apa-apa, mungkin boleh ya dari Kak Almira kalau misal ada yang mau ikut gitu, share screen atau gimana. Nanti kita bakal coba yang paling gampangnya gitu. Lalu kita terakhir ada exploring career path. Kita bakal cek nih apa sih opportunity-nya dan sertifikasi di antara project management ini. Next ya. Nah, sebenarnya kenapa sih project management itu penting teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Mungkin bisa dari komen ya. Ada yang tahu nggak kenapa project management itu penting, teman-teman? Aduh, aku nggak bisa lihat ini ya, komennya ya. Oke, aku langsung bahas aja nih. Kenapa project management itu penting? Yang pertama, itu banyak project gagal bukan karena technical issue, tapi karena manajemennya yang salah. Contohnya gini, mungkin ada siswa ya yang mungkin ngerti nih antara bikin website atau bikin project yang dulu-dulu gitu kan. Kita bikin website, ambil aja orang-orangnya udah pada jago semua. Bisa nge-deliver sesuai sama ekspektasi kita. Tapi ternyata gagal nih. Kenapa? Karena manajemennya yang salah. Bisa jadi antar developer mood-moodan gitu kan. Yang satu agresif, pengennya ngejar banget. Yang satunya, oh aduh mager banget nih ngerjain. Bisa jadi kayak konflik segala macam. Nah itu tuh penting banget tuh untuk di-manage. Lalu yang kedua ya antara deadline, gagal gitu kan. Kita pengennya 15 hari, ternyata bisa sampai 20 hari, dan lain-lain. Oke. Lalu yang selanjutnya teman-teman. Apa sih sebenarnya project management tuh? Nah, project management itu adalah seni, ibaratnya seni lah. Kayak ada satu lead dari orkestra ini, kayak dia ngambil stick, abis itu kayak gerak-gerakin sticknya kan. Jadi pengen teman-teman musisinya itu align untuk mendapatkan suatu unik music gitu kan. Untuk match lah satu sama lain. Kayak gitu. Ibaratnya project management tuh menavigasikan semuanya dari resource, time, quality, dan lain-lain itu agar align sama tujuan akhirnya gitu loh. Ya, tentunya untuk mendapatkan hasil yang terbaik teman-teman, kualitasnya juga seperti itu. Oke, kita bahas nih. Ini penting nih. Apa sih project manager tuh sebetulnya? Nah, project manager itu adalah central figure, teman-teman. Dia orang yang ibaratnya core pentingnya tuh dia untuk satu pembuatan project. Dia yang nge-planning, yang bikin strategi juga dia yang ngerinciin dari awal, ekspektasi kliennya seperti apa, dia yang bakal mikirin tuh. Dia juga yang bertanggung jawab atas project itu, teman-teman. Lalu dia yang mikirin eksekusinya, closing project-nya seperti apa, menjembatani antara strategi dengan eksekusi, teman-teman. Dia juga harus punya apa ya, ibaratnya punya skills untuk memandu member dia, tim-timnya dia itu harus dipandu gimana sih cara nyelesain projectnya, kalau ada masalah gimana cara solvingnya, gimana cara memperbaikinya, dan lain-lain. Dia juga harus jadi motivasi ya buat teman-temannya juga gitu. Next, oke, udah kerasa ya teman-teman ya kalau misal kita bakalan banyak eh, materinya dan teorinya. Oke, kita bakal bedain nih teman-teman antara project dengan operasi. Oke, ini tuh fondasi penting ya dari sebuah project management. Apa sih bedanya operasi dengan project? Kalau operasi itu ibaratnya kayak pekerjaan yang repetitif, yang berulang-ulang kali untuk menciptakan hasil yang sustain, yang gitu-gitu aja setiap harinya, atau setiap kali dikerjain gitu kan. Kalau project itu lebih kayak pekerjaan yang temporary atau tidak permanen, which is kayak udah di set nih awalnya kapan, habis itu selesainya kapan, untuk menciptakan produk yang unik setiap kali ada project. Kualitasnya juga beda, seperti itu teman-teman. Fungsinya apa sih sebagai PM yang tadi aku jelasin? Dia yang bikin strategi, dia yang eksekusi, closing project, habis itu manajemen stakeholders, resource, dan risiko juga ya tentunya.
Goalnya ya biar lebih objektif aja dari segi waktu, skopnya, dan budgetnya juga. Kayak gitu teman-teman. Udah ada yang kerasa pusing gak nih kira-kira belajar project management? Sebentar teman-teman. Oke, next ya. Oke, aku bakal tunjuk ini analogi dari operasi repetitif. Yang pertama, itu ketika ini dari Alfamart ya, ketika ada mobil datang bawa-bawa barang, terus habis itu di-supply gitu kan, dimasukin ke Alfamartnya, atau kayak contoh restock nih dari si kasirnya setiap hari kan pasti kayak gitu ya, habis itu checking gitu kan, quality control, risknya apa aja nih, habis itu ngelihat nih kalau semisal ini kayaknya udah expert nih, buang atau enggak dimasukin ke penyimpanan dan lain-lain kan. Nah, itu tuh repetitif. Jadi setiap hari pasti ngelakuin itu. Nggak ada yang lain gitu kan. Itu yang namanya operasi. Lalu bedanya apa sama project? Nah, kalau project ini teman-teman. Nah, ibaratnya kalian tuh pengen bikin Alfamart-nya teman-teman. Kalian yang bikin inisiasinya dari planning. Contoh, aku pengen bikin Alfamart-nya di daerah A gitu kan. Habis itu kalian pikir nih budgetnya berapa, habis itu kayak marketingnya seperti apa, lalu juga resource-nya, orang-orangnya, tampilan dari Alfamart-nya kan Alfamart ada yang kayak bentuknya satu apa? Satu lantai, ada yang dua lantai seperti itu. Nah, itu inisiasinya. Yang kedua ya eksekusi, bikin dan lain-lain. Yang ketiga ya monitoring, kontrol, habis itu kalau misal udah oke, close gitu projectnya, beres. Nah itu perbedaannya antara operasi dan project, teman-teman. Oke, next ya. Ini aku sebutnya segitiga segitiga apa ya? Segitiga keramat lah, segitiga keramat, betul. Nah, untuk bikin suatu project, kalian tuh harus punya tiga indikasi teman-teman antara cost, time, dan scope. Ini yang bakal mempengaruhi dari segi kualitasnya teman-teman. Contoh, ada teman kalian nih yang pengen bikin website atau pengen dibikinin sesuatu lah sama kalian gitu kan. Terus dia bilang, Mas atau Kak gitu kan, aku pengen bikin suatu website yang cepet tapi kualitasnya bagus, bisa nggak ya? Nah, bisa. Tapi balik lagi, untuk membuat suatu project yang cepat dan kualitasnya bagus, pasti butuh cost yang lebih banyak. Karena dari segi project management, pasti untuk menciptakan kualitas yang bagus dan cepat, kalian butuh sumber dananya, orang-orangnya, lalu tools-toolsnya dipakai yang yaitu premium, bahkan 2 kali lipat gitu kan. Nge-hire orang-orang yang udah jago, yang bikin websitenya mungkin 5 kali lebih cepat dari orang biasa gitu kan. Wah, terus bilang, aduh kak, aku kalau semisal budgetnya sekian, aku nggak bisa nih. Aku pengen cepet, tapi murah bisa nggak ya? Bisa, tapi kualitasnya jelek teman-teman. Karena ya dia pengen cepet gitu kan, terus murah. Udah pasti bikin website hasilnya jelek. Karena dia pengen cepet-cepet, kayak gitu. Terus dia bilang kayak, waduh kalau semisal jelek jangan deh gitu kan. Aku pengen yang kualitasnya bagus, tapi waktunya juga ini agak lambat gitu, bisa aja. Tergantung manajemen dari kaliannya teman-teman. Kayak gimana cara bikin websitenya, kalian yang manajemen dari stakeholdersnya, team membersnya dan lain-lain. Karena ya balik lagi, sebagai project manager harus critical thinking teman-teman, harus bisa mikirin resource-nya juga, mikirin waktunya, cost-nya, scope-scope-nya, seperti itu teman-teman. Ya ini ada beberapa prinsipnya ya teman-teman. Kalau bisa kita cek ya, ini jadi salah satu framework untuk ngebuat suatu project dari awal sampai akhir, dari setup scope-nya, pengeluarannya, risikonya, dan lain-lain. Itu ini paling fundamentalnya gitu. Next. Nah, di sini teman-teman, ini ada inisiasi, planning, eksekusi, dan closing nih, sampai akhir. Ini tuh sebetulnya 5 standar project life cycle. Jadi untuk bikin suatu project yang benar-benar bagus, kalian harus rapiin dulu nih dari step-step ini.
Nah, sebenarnya aku pengen demo nih teman-teman bareng-bareng. Ada yang mau ikut nggak ya kira-kira ya dari sesi ini? Ini gampang aja sih, nanti kita pakai AI juga untuk bikinnya, untuk simple aja gitu. Oke, sorry, aku belum cek nih. Ada yang mau ikut nggak kira-kira? Untuk bikin project dari kecil, dari inisiasi sampai closing nih. Siapa tahu kalian punya apa ya, punya ide yang belum terimplementasi atau belum terwujudkan gitu. Kita bisa bikin bareng-bareng di sini, teman. Ada yang mau ikut nggak? Ayo, ayo, ayo bikin yuk, ayo. Oke, kita setup nih teman-teman. Kita biasa pakai Notion sih untuk pembelajaran ya, karena lebih gampang juga. Oke, oke. Kalian bisa masuk nih teman-teman ke Notion. Ke Notion. Mungkin kalian bisa cek ya di Notion. Kalian kalau semisal bingung gimana sih awalnya setup dan lain-lainnya. Oke, ini nih teman-teman. Kalian kalau masuk Notion tuh pasti di sini ada kayak tombol ini kan, kayak ada AI-nya. Kalian minta aja, contoh template eh, stage 5 stage project life cycle gitu kan. Nanti dia dibikinin tuh template-nya. Tinggal kalian isi aja sesuai sama kemauan kalian. Waduh, bentar mana ya? Sorry, sorry, sorry. Loh, hilang. Ya, ada yang mau ikut nggak? Kemana sih? Aku bingung banget nih. Oke, mungkin mungkin udah pada ready ya teman-teman. Yang udah pada buka Notion bisa ikut aja nih. Siapa tahu dari demo kali ini kalian bisa nge-define project kalian. Siapa tahu bisa dikejar, dieksplor sampai nantinya kejadian beneran gitu projectnya. Achieve lah ya. Kalau mau bikin perusahaan juga nggak apa-apa, bisa kayak gitu. Biar nanti kebayang nih teman-teman. Kayak gimana sih alurnya gitu kan. Oke, sambil demo aku sambil jelasin juga sih inisiasi itu apa teman-teman. Kan tadi aku bilang ya ada 5 antara inisiasi, planning, eksekusi, monitoring control, dan closing nih teman-teman. Oke, pertama itu ada inisiasi. Inisiasi ini penting banget biar kalian bisa nentuin kenapa project ini tuh ada dan apa yang mau dicapai. Contoh, pertama, apa yang kalian tentuin di awal? Pertama, definisi project dan goal-nya, seperti apa. Habis itu problem statement-nya, apa yang bisa kalian solve. Kalian tulis aja teman-teman di sini. Ini template-nya dan lain-lain. Identifikasi stakeholder kuncinya, siapa aja sih pemegang kepentingannya gitu kan. Bisa aja teman kalian, atau enggak klien kalian, atasan kalian, kalau yang mungkin udah kerja gitu kan. Habis itu skop-skopnya dan hal yang pentingnya gitu kan, business care dan lain-lain. Oke, gimana sih bentuknya untuk inisiasi dulu tuh? Kayak gimana? Nah, aku tunjukin nih. Ini biasanya aku pakai nih buat dicekat teman-teman. Aku biasanya bikin kayak gini. Simpel aja, yang penting informasi dan hal-hal yang dibutuhkan untuk project management tuh tersampaikan. Seperti itu. Nah, aku contoh mau bikin AI Customer Support Assistant nih, dari penjualan motor atau apa-apa gitu kan. Kalian bisa tulis di project overview-nya. Aku bacain. Customer Support Assistant ini dibuat untuk bantu pelanggan mendapatkan informasi motor Honda dengan cepat, akurat, dan otomatis. Asisten bakal melayani pertanyaan seputar harga, lokasi dealer, ketersediaan motor, dan lain-lain. Jadi, aku mau bikin AI ini, teman-teman, ceritanya. Lalu kalian juga define nih teman-teman antara background dan problem statementnya apa yang pengen dipecahin dari suatu project ini. Contoh, customer sering nanya hal yang seperti basic nih, kayak harga motor terbaru, alamat cabang, terus stok unit, perbandingan tipe series, simulasi kredit. Nah, kalian rinciin tuh teman-teman, kalau misal pengen bikin website ya ibaratnya, fiturnya apa aja, lalu juga untuk apa gitu kan. Kayak contoh, bikin website untuk e-commerce bisa aja kayak untuk pembelajaran lebih cepat dan lain-lain kamu coba masukin ke si background dan problem statement-nya ini.
Lalu masalah saat ini apa? Kalau dari project aku teman-teman, Customer Support Assistant ini, masalah utamanya adalah CS kewalahan gitu kan, respon time lama. Nah ini tuh hal-hal yang perlu kalian pikirin sebelum berjalannya suatu project. Karena tanpa ada tujuan yang bisa kalian solve ya bingung mau bikin apa gitu kan. Project goal-nya apa teman-teman? Kalian bisa define juga nih project goal-nya di sini. Membangun AI assistant yang bisa menjawab pertanyaan customer kalau aku. Ya kalau kalian bikin website bisa bikin gitu kan. Project goal-nya seperti apa biar user atau cara belajarnya agak lebih seamless menggunakan website atau menggunakan tempat atau platform yang kalian sediakan. Kalau aku bikinnya kayak gini, ada project goal dan lain-lain. Nah, terus scope-scope-nya apa aja nih? Scope-nya kalian bikin nih, kalau bikin website ibaratnya yang tadi dari segi penjualannya untuk apa aja dan lain-lain. Kayak gitu teman-teman. Kalau in scope aku, conversation design untuk greeting, harga, cabang, AI intent understanding, harga, cabang, sales motor, dan lain-lain. Terus juga ada knowledge base, FAQ. Nah, coba aku apa ibaratnya nunggu kalian juga nih buat ngedefense. Siapa tahu ada yang mau ikut kan tadi aku bilang. Terus kalian juga wajib bikin out of scope-nya teman-teman. Kenapa ini wajib? Biar kalau semisal klien kalian atau orang yang pengen bikin project ke kalian itu nggak expect yang berlebihan. Kalian udah defend di sini. Atau ya buat kalian sendiri kalau semisal pengen bikin project. Biar nggak terlalu kemana-mana gitu. Biar tetap align sama time dan waktu yang udah kalian spend. Kalau bikin terus-terusan ya nggak bakal berhenti-berhenti teman-teman. Lalu yang kelima itu kuncinya, kunci delivernya. Apa sih yang bakal kalian deliver ke klien kalian atau ke teman kalian yang pengen dibikin project gitu kan. Yang tadi ini tuh masalah kuncinya yang udah kalian selesaikan dari masalah utama. Seperti itu teman-teman. Jadi ini tes kewalahan dan lain-lain. Kalian coba tulis di sini teman-teman. Lalu kalian define juga dari stakeholders-nya. Stakeholders itu apa sih? Stakeholders itu kayak ibaratnya role-role penting di satu project ini. Kayak contoh product owner-nya siapa, project manager-nya kan aku, terus ada timnya juga, kalian tulis di sini semuanya. Kayak gitu. Lalu yang ketujuh, biar nanti kelihatan hasilnya, kalian juga bikin sukses matrix-nya teman-teman. Kayak ini kan respon time di bawah 3 detik, akurasi jawaban 85% dan lain-lain. Lalu bisa kalian bikin juga asumsinya, semua cabang kasih data akurat, dan lain-lain, dan juga ada risiko. Risiko itu apa? Biasanya kan kalau misal kalian bikin project, pasti ada risikonya. Contoh, kalau misal pakai AI gitu untuk jadi customer service, bisa aja AI-nya salah jawab, nggak sesuai sama database, jualnya motor A yang ditawarin motor B. Nah, itu kalian tulis di sini dan juga nanti kasih mitigasinya seperti apa. Kalau aku contoh intent AI salah klasifikasi, ya udah nanti di train lagi AI-nya seperti apa agar sesuai sama ekspektasi kliennya seperti itu. Ini aku nggak bisa balik ke ini ya. Oke, sebentar. Zoom meeting. Halo teman-teman, waduh, ada yang ikut nggak kira-kira? Untuk di kolom chat banyak yang mau ikut nih, Kak. Kalian boleh sharing ya Kak Almira untuk teman-teman yang mau ikutan. Aku share screen apanya nih, Kak? Enggak, teman-teman yang mau ikutan ngerjain ini bareng aku boleh sharing nggak kira-kira? Oh, boleh, boleh. Tadi penjelasan inisiasinya udah ya, biar kalian juga kebayang nih. Ada yang mau ikut nggak? Ayo Kak, ayo. Kak Rama boleh ini ya, boleh share screen juga.
Oke, biar nanti nggak hilang nih teori-teori tadi, aku mau lanjutin teman-teman. Sorry banget nih banyak teorinya, karena memang project management kan teori banget ya. Tapi semoga nanti bermanfaat buat kalian teman-teman, karena memang project manager penting kan untuk di suatu perusahaan. Oke, mungkin tadi kita bahas tentang inisiasinya. Ini tuh dibikin ketika sebelum project berjalan. Ini tuh buat dapat approval atau persetujuan dari klien kalian atau dari atasan kalian. Biar align nih sama ekspektasi dari kliennya. Oh, ternyata ini ya yang di-solve. Oh, ternyata ini ya yang dibikin gitu. Kalau misalnya udah oke ya udah. Kalian bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu bikin namanya eh, project charter. Nah, project charter ini yang tadi sih sebetulnya sama aja ya. Kayak kalian bikin nih tujuan utamanya dari suatu project ini apa, lalu juga objektifnya, sukses kriterianya ini sebetulnya sama aja. Ini dokumen-dokumen untuk di-deliver ke klien agar yang tadi align dengan kebutuhan klien seperti apa. Nah, kalian kalau misalnya bingung, apa aja sih dokumentasi-dokumentasi yang penting untuk ngebuat suatu project nih teman-teman. Aku bahas dulu deh di sini deh. Yang pertama, itu ada WBS. WBS itu apa? Work Breakdown Structure. Yang kedua ada Project Charter. Ini yang dibikin terlebih dahulu ya teman-teman sebelum projectnya jalan. Karena bingung nih, nanti kalau misal udah bikin project, nggak ada panduan atau nggak ada based on-nya gitu loh. Makanya ketika bikin project, pasti berawal dari sini dulu, biar nanti tim kalian atau kalian sendiri bisa tahu nih step-stepnya seperti apa. Nah, ini contoh project charter teman-teman yang aku tadi jelasin, yang aku show sedikit ya. Project charter pertama, itu title projectnya. Project ini untuk apa? Nama projectnya apa? Bebas. Habis itu project manajernya siapa? Kayak contoh aku, nama kalian bisa juga gitu kan. Lalu juga bisnis tuh membutuhkan apa sih? Kalau aku ya ini improve customer support efficiency. Lalu juga untuk nge-provide AI assistant yang 24/7. Jadi dia jalan terus AI-nya. Lalu ya skop-skopnya kalian define juga kebutuhannya apa, seperti apa yang harus kalian sediain, seperti itu. Lalu dari estimasi budget, yang tadi untuk mendapatkan budget ini pakai metode yang tadi teman-teman, yang ini ya, yang Project Iron Triangle ini. Biar kalian bisa tentu ini antara time, scope, dan cost-nya seperti apa untuk mendapatkan kualitasnya. Oke, lanjut. Nah, kalau semisal WBS itu yang tadi aku jelasin itu namanya Work Breakdown Structure. Jadi ini struktur-struktur dari project kalian. Biar kelihatan jelas nih alurnya seperti apa. Yang pertama, contoh AI requirement, planningnya seperti apa, define use case-nya, dapetin apa aja nih, kebutuhan kliennya seperti apa. Kalian ambil semuanya di step pertama. Terus yang kedua, itu adalah step collections atau labeling. Kalian coba ngambil resource dari kebutuhan kliennya. Oh, klien minta AI-nya bisa order. Klien minta AI-nya bisa ngelakuin handoff ke manusia, segala macam. Kalian coba dapetin itu dulu. Lalu yang ketiga, itu contoh ini development-nya. Nah, kalian bikin structure-nya, teman-teman. Dari awal banget sampai akhir. Pasti kalian bisa kebayang dong kalau misal klien udah minta ini, minta itu. Seperti itu, teman-teman. Karena nggak mungkin kalian sebagai project management, itu kalian nggak bisa mikir apa-apa. Bingung gitu mau ngapain. Nah, itu hal pentingnya. Yang penting adalah critical thinking-nya. Gimana caranya project ini bisa di-deliver ke klien dengan kualitas yang bagus. Seperti itu, teman-teman. Nah, bedanya apa sih dari keempat dokumen yang tadi? Yang pertama, yang project charter ya, yang aku tunjukin di sini. Ini project charter nih, kalian bisa tulis aja purpose dan background-nya. Atau kalau misal bingung template-nya kayak gimana, pakai AI yang ini teman-teman buat bikin. Nah, project charter ini kapan sih dibikinnya? Ketika di awal banget sebelum project mulai teman-teman. Pasti kalian harus define dulu di awal.
expect-nya apa sih ya untuk mendapat persetujuan nih dari stakeholders-nya, dari klien kita, atasan kita, atau dari diri kita sendiri kalau mau bikin project sendiri gitu kan. Lalu yang kedua ada SOW. Biasanya aku bikin SOW kalau dicekat teman-teman. Jadi kayak scope of work-nya, apa aja yang perlu dikerjain, dirinciin teman-teman di detail, kayak EA-nya bisa ngelakuin ini, EA-nya bisa ngelakuin ini, atau websitenya bisa order, websitenya ada admin panelnya, dan lain-lain. Lalu ada WBS yang tadi aku jelasin. Kapan sih dibikinnya? Ya ini saat perencanaan teman-teman, biar nanti ketika eksekusi, itu tuh gak bingung mana dulu nih yang harus dikerjain. Contohnya yang tadi aku tunjukin teman-teman. Yang di bagian, sorry, yang di sini teman-teman. Lalu terakhir ada UAT. Biasanya aku juga bikin UAT sih, tapi ini terlalu jauh banget. Tapi UAT ini penting juga untuk bisa membuat matriks kesuksesan dari sebuah proyek kalian. Kalau aku bikin juga nih teman-teman, UAT-nya kayak gimana sih bentuknya? Nah, untuk UAT itu adalah user acceptance testing. Jadi nanti bareng klien kalian atau bareng orang QA ya, biasanya ngetes nih project kalian tuh udah sampai mana, udah deliver apa aja. Kalau ada kekurangan bisa tambahin di sini teman-teman. Kalau aku ya, kayak scope testing. Contoh ini ada fiturnya, lalu scope-scope-nya apa aja. Oke, mungkin tadi ada yang ditanyain. Kak, siapa ya tadi yang angkat tangan ya? Untuk Kak Holben, mungkin tadi yang mau itu Kak, yang Notion tadi. Mau ikut kayaknya. Boleh, angkat tangan aja teman-teman. Biar kita bikin project bareng nih. Soalnya project management tuh literally kayak teori. Takutnya kalian bosen juga. Tapi layar aku masih nyala ya, Kak Almira ya? Ini gelap sih Kak sekarang. Iya, karena Ali di meet-nya. Oke, ayo teman-teman, kita ulang dari awal deh kalau misal masih bingung. Karena masih banyak juga waktunya nih, teman-teman. Teman-teman boleh langsung share screen aja, nggak apa-apa teman-teman. Udah di allow permission-nya ya. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Ada nggak? Oke, masih aman ya. Nah, aku biasanya bikin UAT, teman-teman. Nih, aku pengen nunjukin juga sih sebetulnya. Gimana sih cara kalian bisa ekspektasi resultnya bagus atau enggak. Yang pertama, kalian bikin skenario-nya, lalu hal yang perlu dilakuin apa untuk tahu nih output atau aspeknya seperti apa. Nanti untuk UAT ini, kalau misalnya udah sesuai, kalian bikin pas, segala macam gitu loh. Kayak gini, atau fail, kalau salah, kalian bisa bikin notes. Kayak, oh ini contoh fail gitu kan. Kalian bikin kayak ini cabangnya nggak ditemuin karena datanya tidak eksis. Biar nanti bisa diperbaikin. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk masalah pembuatan UAT itu tergantung proyeknya masing-masing teman-teman. Karena setiap proyek pasti beda-beda kan kebutuhannya seperti apa. Jadi aku bakal tunjukin tuh atau aku jelasin tuh tentang bikin-bikinnya aja sih kayak gimana cara bikin WBS-nya, lalu bikin UAT-nya seperti ini. Nanti kalau misal kalian pengen template-nya bisa aku bagi sih teman-teman, aku share nantinya di akhir mungkin ya. Biar nanti kebayang juga kalau misal kalian pengen bikin, siapa tahu bisa jadi project beneran kan untuk kalian. Oke, balik lagi ke sheet-nya deh, biar nggak bingung. Oke, tadi kan aku udah jelasin ya, dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan nih untuk ngebuat suatu project. Ada 4, yang tadi project charter, SOW, WBS, dan UAT. Sebenarnya UAT juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu penting banget, tapi tetap penting maksudnya, opsional lah seperti itu. Nah, sekarang masuk ke
predictive atau predictive planning nih, yang tadi aku jelasin ada waterfall approach dan juga agile. Nanti aku bakal tunjukin nih komparasinya. Sebenarnya ini lebih ke ini teman-teman lebih ke habit atau cara kerja kalian untuk ngebikin suatu project. Nah, karakteristiknya apa sih kalau semisal yang prediktif? Jadi kalau prediktif, ketika membuat project itu ngalur banget. Jadi kalian harus bener beres dulu di awal, baru bisa ke step berikutnya. Contoh, kalian pengen bikin website. Nah, kalian harus bikin web backend-nya dulu atau front-end-nya dulu, itu tergantung kalian juga, tapi harus diselesaikan dulu, baru masuk ke step selanjutnya. Seperti itu. Biasanya ini kayak pembuatan hardware. Contoh, kalian mau bikin laptop nih, terus kalian pengen ngedesain layarnya, atau keyboardnya, atau trackpad-nya. Nah, itu nggak bisa kalau semisal prosesornya belum ada. Jadi gimana caranya? Ya harus dibikin prosesornya dulu, baru bikin keyboardnya, baru bikin layarnya, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya alur dari waterfall. Jadi untuk ke step berikutnya, kalian harus selesaiin dulu. Nggak bisa bulak-balik gitu. Tetap harus ngalur banget nih dari awal. Biasanya ya ini untuk standar ya. Untuk biasanya project-project yang lumayan besar tuh harusnya pakai yang waterfall. Karena ya biar semuanya tertata gitu. Scope-scope-nya, waktunya, timeline-nya, dan lain-lain. Bedanya apa sih sama si Agile? Nah, kalau Agile ini, itu lebih kayak fleksibel teman-teman. Dari mulai develop, tiba-tiba pengen dites dulu gitu kan. Terus ada yang kurang nih, di develop lagi. Habis itu deploy, di review, ternyata ada yang kurang. Dapat feedback. Habis itu balik lagi, develop lagi, seperti itu. Nah, contohnya itu di AI kayak aku tadi. Makanya banyak nih hal-hal yang aku harus kerjain nih ketika develop AI. Bisa jadi AI-nya jawabannya salah. Bisa jadi AI-nya nggak benar, nggak sesuai aturan. Nah, aku harus perbaikin ulang. Terus-menerus seperti itu. Itu namanya agile. Jadi harus jadi kalau agile tuh bisa bolak-balik gitu teman-teman. Bisa balik lagi ke step sebelumnya. Kalau misal emang ada feedback atau belum beres. Seperti itu teman-teman. Lalu kuncinya apa sih dari seorang project manager? Eh, jadi yang pertama itu apa ya sebutannya ya bilangnya ya, bad news early is a good news. Jadi kalau semisal masalah muncul di awal itu tuh kabar baik sebetulnya. Jadi kalian bisa selesain dulu masalahnya. Tapi kalau semisal masalah datang di akhir, contoh kalian udah bikin website tapi udah di akhir banget nih, ternyata muncul masalah, itu udah nggak ada waktu lagi. Itu tuh bencana ibaratnya. Terus yang penting kalian tuh tahu antara operasi dan project. Jangan gunain cara operasi untuk ngebuat suatu project. Yang aku bilang, project itu hanya satu kali. Jadi kalian udah define antara mulainya dan juga berhentinya. Kalau sudah pakai operasi gitu-gitu terus ya bakalan nggak beres-beres teman-teman. Namanya operasi kan ya. Lalu ya tadi WBS itu ngebantu kalian untuk nge-breakdown nih dari project yang segede itu jadi part yang lebih kecil. Ibaratnya kayak gajah dipotong-potong untuk jadi steak gitu loh. Kayak gitu teman-teman. WBS tuh jadi panduan untuk nanti development. Biar nanti si orang developernya atau engineer-nya yang ngerjain eksekusinya itu nggak bingung. Tetap ngikutin panduan dari si WBS-nya. Iya Mas Vijit, boleh. Makasih, Mas Imam. Maaf saya potong sedikit. Hmm, hmm, hmm. Saya tadi tertarik tuh yang apa UAT test case ya, Mas ya. Hmm. Nah, itu kan saya pernah belajar sedikit tentang QA. Itu setahu saya bukannya QA yang bikin ya test case-nya, Mas ya. Tergantung kalau semisal project manager yang mau bikin juga bisa, tapi biasanya dari QA. Makanya tadi aku sempat bilang itu tuh opsional. Oh, oke. Sama dibantu lagi Mas itu yang tadi yang antara operasional sama apa? Project ya? Ya distinguish itu project itu mungkin ada contoh spesifiknya nggak sih Mas gitu? Oh tadi kelewat ya mungkin ya? Oh bukan yang tadi ya Mas
Imam baru jelasin tuh, kan ada distinguish between ini. Operasi dan project ya. Ada contoh lebih detailnya nggak, Mas? Itu. Eh, Contohnya yang tadi Mas Vijit ya, yang aku bilang antara repetitif operasi seperti itu, Mas. Oh, yang Alfamart itu ya tadi ya? Iya, jadi Oke, kalau oke, oke, misal oke. bikin project nggak boleh nih teman-teman kalau misal pakai cara operasi. Karena ya cara operasi kan repetitif dan hasilnya gitu-gitu Ah. aja. Oh, tapi bisa juga nggak kalau cara project itu akhirnya dijadikan cara operasional? Ada kemungkinan begitu nggak? Sebetulnya kalau project karena udah ditentuin kapan berhentinya atau closingnya, Hmm. itu biasanya nggak ada sih cara project yang menggunakan operasional gitu loh. Kalau dari Oh, segi aku, karena ya balik lagi, kalau misal kalian pakai agile bisa jadi kalian pengen testing lagi, ulang-ulang terus, itu juga bisa jadi disebut operation ya, karena berusaha untuk memperbaiki terus, tapi tetap dianggap project, hmm, karena pasti oh, ada end date-nya gitu kan. betul. Berarti secara garis besar, secara besarnya mungkin dia pakai project ya, tapi secara ininya detailnya mungkin lebih ke arah akan jadi SOP gitu ya. Mm-mm, betul. Oke, oke, siap. Baik. Ada lagi nggak, Mas Vijit? Dilanjut. Ntar saya ini tanya lagi. Oke, Oke, makasih Mas Imam. ini juga mungkin penjelasan aku agak kurang dimengerti, tapi aku harap teman-teman kalian bisa mengerti apa yang aku usahakan explain ya, teman. Karena memang dari segi project manager tuh banyak banyak fundamentals yang harus perlu gitu loh. Karena kebanyakan project manager hanya navigator kan. Tapi kalau dicekat sendiri, kalau aku biasanya itu tuh eh, banyak implementnya juga. Jadi nggak cuma navigator, tapi eksekutor juga gitu. Jadi banyak hal yang perlu diperbaikin. Contoh dari tim-tim the engineer, kalau ada masalah aku bisa bantu seperti itu. Project manager itu tentang diri kita sih sebetulnya, kalau menurut aku ya. Jadi gimana kalian bisa manage suatu project agar lebih baik aja, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin yang tadi aku dijelasin ya, yang bikin ini inisiasi, lalu planning, eksekusi. Kalian bisa coba explore lagi teman-teman di bagian Notion-nya, atau kalian juga bisa pakai cara cara aku yang tadi pakai AI-nya gitu loh untuk ngebuat template-nya. Aku harap juga kalian bisa explore lebih banyak tentang project management seperti itu teman-teman. Karena dari aku juga untuk project management emang agak sulit ya teman-teman, karena banyak hal yang perlu kalian tahu tentang project. Karena setiap project pasti beda-beda requirement-nya, beda-beda hal yang perlu disiapkan, beda-beda kebutuhannya. Nah, itu tuh kalian harus bisa mencari suatu masalah setiap perbedaan-perbedaan itu, teman-teman. Itu kunci pentingnya sebetulnya. Nah, aku bakal bahas nih teman-teman career opportunity di project management tuh apa aja. Yang pertama itu ada project manager, kayak planning, eksekusi, atau leadership kayak aku gini. Lalu ada juga Scrum Master untuk coaching dan lain-lain, karena ya kalian bisa tahu nih apa yang perlu di-solve, dan kalian sebagai project manager kan pasti tahu apa yang perlu dilakuin ketika ada masalah. Lalu kalian juga bisa jadi product owner, ibarat jadi backlog management, stakeholder value, dan lain-lain. Bahkan kalian bisa juga jadi entrepreneur, teman-teman, dari skill project management ini. Karena kalian udah sering lah ngatur-ngatur orang kalau misalnya dari project management kan. Terus juga kalian tahu nih gimana caranya nge-manage budget, timeline, cost, dan lain-lain. Itu pasti bisa untuk jadi suatu entrepreneur ke depannya. Lalu skill yang dibutuhkan ya critical thinking, komunikasi dan negosiasi. Nah, ini juga sama teman-teman. Aku juga masih belajar untuk cara berkomunikasi, karena penting banget untuk suatu project manager bisa menjelaskan ke audiens, entah itu klien kita, atasan kita, atau orang lain mungkin, dan cara bernegosiasi agar lebih dimengerti orang lain, teman-teman. Ya ini juga salah satu hal yang perlu aku kembangin lagi sebetulnya, dan aku juga saat ini masih ngikutin beberapa kelas untuk belajar berbicara. So, kedepannya kalian bisa ekspor nih teman-teman, gimana caranya jadi project manager,
atau belajar project management lebih lebih dalam lagi. Aku harap sih bisa ya, karena project management itu penting. Walaupun kalian kerja di tempat orang lain dan lain-lain gitu kan, pasti project management skills tuh dibutuhin. Karena ada critical thinking-nya di situ. Bahkan menurut aku project management itu ibaratnya pekerjaan yang cowok banget. Karena kalian pasti didengerin sama orang lain, masukan kalian pasti didengerin juga. Kalian juga bisa ngatur dari segi budget, cost, risiko. Itu pasti ada hal-hal yang dibutuhin untuk suatu project seperti itu. Jadi ya jadi project management tuh sebetulnya fundamentals dan kalian bisa aja jadi yang jago banget untuk bikin WBS agak lebih structure lagi, untuk bikin project charter biar nantinya kelihatan semuanya dan negosiasinya agar nanti kualitasnya bagus dan kalian juga bisa dapetin manfaatnya. Bisa jadi kalian tahu nih dari segi budget untuk nge-hire orang untuk membuat suatu project itu sedikit, tapi kalian bisa jual lebih gitu ke kliennya. Seperti itu. Halo Darwis. Iya, boleh, boleh, boleh. Langsung on mic aja. Iya, makasih Mas Imam. Saya ini ya ingin tahu sebenarnya yang sangat perlu kita hindari dalam project manajemen project ini yang pengalaman atau yang sudah pernah dilakukan yang mengakibatkan kegagalan itu kira-kira yang perlu apa ya yang harus sudah kita pikirkan. Ya, tadi kan ada mitigasi risiko gitu. Nah, gimana cara kita menghindari kegagalan dari proses project manajemen yang kita jalani ini tadi? Oke. Misalnya. Thank you Mas Darwis ya. Pertanyaannya cukup oke dan aku coba bantu jawab nih. Yang pertama, ketika nge-build suatu project, itu kalian harus lebih rinci dan kritikal. Apa aja yang perlu kita tunjukkan ke klien agar sesuai ekspektasi dia. Karena file atau enggaknya itu kan tergantung sama kliennya. Balik lagi, ekspektasinya atau bolanya itu ada di klien. Dan kita hanya deliverables gitu loh. Ibaratnya kita mendelivery suatu project, entah itu oke atau enggak, yaitu sesuai sama kebutuhan klien. Tapi karena ada WBS dan project charter yang tadi, itu kelihatan teman-teman. Bahwa scope-scope-nya udah kita define di awal. Kebutuhannya udah define di awal. Ketika klien bilang, oh ini kok nggak ada ininya ya, kok nggak ada pembelian tiketnya di suatu website ya. Atau contoh kita bikin suatu website untuk penjualan tiket yang tadi aku bilang, tapi nggak ada admin panelnya. Untuk mitigasinya seperti itu, kalian harus bikin scope-nya agar lebih rinci lagi. Kalian bikin in scope-nya dan out of scope-nya agar klien tuh tidak ekspektasi berlebihan. Dan itu tetap ada batasannya ya teman-teman, ibaratnya kayak dari budgetnya, dari cost-nya, kalian harus pikirin di situ. Yang kedua, jadi project manager tuh sebetulnya untuk masalah krusial atau isu yang bakalan muncul, aku biasanya setiap hari, pagi, atau setiap jam-jam sore, aku tuh biasanya brainstorm bareng teman-teman, bareng tim aku. Biasanya tanya, oh isunya apa ya hari ini, gimana cara solve-nya. Kita coba brainstorm. Jadi ibaratnya project manager tuh nggak harus ngerasa di atas dari tim kalian, tapi coba ngerasa kalian tuh sejajar gitu dan ngerais bareng-bareng masalahnya apa gitu. Kalau misal ketahuan, oh masalahnya oke, kita cari solusinya, solving bareng-bareng. Jadi setiap hari pasti kita tanyain dulu nih perkembangan dari suatu project ini. Dari awal inisiasi sampai eksekusi, bahkan sampai closing nanti, itu kita harus maintain terus, Pak Darwis. Jadi walaupun kita sebagai navigator, kita juga harus tahu nih project itu tuh perkembangannya seperti apa setiap harinya sebelum akhirnya closing ya nantinya. Seperti itu. Jadi yang tadi aku bilang, skill utama dari project manager itu adalah lead. Kalian harus punya apa ya? Ibaratnya aura lah, kalau aura. Atau skills yang bisa ngebantu tim kalian itu termotivasi untuk nyelesain suatu project. Dan kalian juga sebagai lead-nya harus mengerti apa permasalahan dari setiap individualnya,
apa permasalahan di project ini yang ngeganggu kualitasnya nanti. Bahkan kalian juga bisa memandu untuk ngebikin project ini agar kualitasnya tetap oke gitu, walaupun nanti individualnya ada konflik. Kalian bisa jadi salah satu orang yang nyelesain masalah paling utama. Kuncinya di situ. Dan yang tadi aku bilang, pasti mitigasinya banyak. Entah itu kalau semisal scope-nya udah di-define, tapi kita ngedelivernya gagal, segala macam, ya kalian bangun, ibaratnya bangun chemistry-nya lagi. Biasanya, kalau semisal, contoh, ada project nih, masuk ke kalian. Terus masalahnya adalah tim kalian ngelakuin kesalahan, atau itu delete database, delete project-nya sebagian, 20%-nya hilang, rusak gara-gara dia gitu kan. Contoh bikin produk lah, bikin produk A gitu kan, produk makanan dan lain-lain. Terus gara-gara dia rusak nih produknya. Kalau bikin laptop ya, gara-gara dia hilang nih prosesornya. Nah, kalian harus tahu mitigasinya apa, yang paling penting itu. Dan kalian harus bisa manajemen stakeholders-nya juga. Gimana caranya kalian bisa menghadapi klien kalian ketika ditekan, minta lebih cepat dan lain-lain. Ke atasan kalian mungkin kalau semisal perusahaan ya, kerja sebagai project manager gitu-gitu, kalian harus bisa manajemen stakeholders-nya. Komunikasi antar stakeholders dengan atasan kalian, dengan tim kalian, dengan klien, agar nanti ekspektasinya tidak melebar kemana-mana dan kalian bisa ngedeliver sesuai sama ekspektasi yang udah di-define di awal. Seperti itu, Mas Darwis. Iya Mas. Karena betul tadi yang apa yang disampaikan Mas. Memang ini hanya pengalaman juga, walaupun belum ini ya, belum pernah menduduki posisi seperti project manager gitu. Tapi masuk di tim itu eh, memang apa ya, secara scope itu kadang-kadang sudah sempurna gitu dibuatnya gitu. Bahkan SOP-nya itu sudah ternyata di implementasi lapangan itu tidak seperti itu. Nah, ini juga menjadi tantangan sendiri itu tadi ya Mas ya. Jadi betul-betul tentu juga harus ada apa ya? Ada nggak kira-kira tools yang bisa membantu untuk eh, mengukur itu, Mas? Mas Imam? Mengukur keberhasilan ya? Iya. Ya, tadi aku coba tunjukkan ya. Jadi biasanya, ada nggak layar aku ya, Mas Darwis? Ada ya? Iya, iya. Biasanya kalau semisal dari yang aku bikin, kalau semisal aku bikin tuh pasti kita bikin dokumentasi kayak matrix, sukses matrixnya seperti apa. Jadi tetap align dengan kebutuhan customer. Contoh, yang tadi, klien minta bikinin website, ternyata ibaratnya kita gagal nih, atau salah. Di lapangan pasti beda kan ya, nggak sesuai ekspektasi gitu. Tetap gimana caranya kita bisa align sama kebutuhan customer dengan matrix ini, biar tahu nih, oh ternyata ini fail, ini pas gitu kan. Kalau semisal udah pas berarti ya udah oke gitu. Tapi kalau fail ya mau nggak mau kita harus benarkan karena itu tanggung jawab kita. Nah, tapi kalau semisal emang gagal dan kita nggak bisa ngedeliver, berarti kesalahannya di kita. Kenapa bisa gagal? Bisa jadi karena kita nge-hire tim yang salah, yang kurang kompeten, yang nggak capable untuk ngerjain project ini. Atau kesalahan dari kita juga memanage ekspektasi dari klien, bahwa klien butuhnya ini, tapi kita nggak capable untuk ngedeliver, tapi kita bilang iya gitu. Makanya pertama yang paling penting itu project charter, Mas. Jadi ini tuh approval dari klien agar align dan agar kita juga bisa bikin sesuai sama kebutuhan klien. Jadi nggak out of scope lah ibaratnya. Pasti ke depannya ketika kita udah ekspektasi, oh bahwa scope ini kita bisa kerjakan. Contoh bikin website, scope bikin admin panel kita bisa bikin. Habis itu contoh penjualan ada tombol keranjang kalau di Shopee atau di mana gitu kan, ada tombol keranjang kita bisa bikin dan lain-lain. Nah, kita tuh harus pastiin dulu ini tuh kita bisa bikin atau enggak.
Kalau misal nggak bisa bikin ya jangan ditulisin, bilang aja dimasukin ke out of scope, sorry ya, biar kalian tetap align sama skills yang atau deliver yang kita bakal kasih ke klien. Seperti itu Mas Darwis. Ya Mas, makasih Mas. Thank you, makasih. Jawab nggak kira-kira? Ya, ya, nangkap. Ada lagi nggak teman-teman? Karena kita udah masuk sesi Q&A sih. Bentar lagi beres soalnya. Di kolom chat udah banyak nih Kak pertanyaan. Oke, bentar. Iya. Ini kayak gini ya. Aku jarang banget pakai ini soalnya. Dari mana ya? Oke, bagaimana cara kami sebagai mahasiswa atau pemula membangun portfolio project management, terutama jika belum pernah menangani proyek dalam skala besar? Apa cara paling efektif untuk menggunakan perubahan requirement scope creep agar tidak mengganggu timeline project? Menurut kakak, skill apa yang paling membedakan project manager pemula dengan project manager yang sudah profesional di industri digital saat ini? Oke, pertama, aku bakal jawab nih, gimana sih perbedaan dari project manager pemula dengan project manager yang sudah profesional di industri saat ini? Kalau misal project manager yang udah profesional, biasanya mereka udah sertifikat kayak PMP gitu kan. Nah, kalau yang pemula, ya aku juga masih pemula, teman-teman. Jadi, untuk nge-manage-nya pasti kayak bingung kan apa dulu yang harus dilakuin, mana dulu yang penting, yang urgensinya di mana, dan lain-lain. Tapi kalau semisal orang yang udah jago, biasanya di project manager itu, dia tahu kapan yang harus, dia tahu timeline-nya kapan, dia tahu ini beresnya kapan, manage klien kayak gimana, manage stakeholders-nya kayak gimana, dan lain-lain. Nah, untuk pertanyaan gimana cara kami mahasiswa atau pemula membangun portfolio project management. Nah, aku ada cara sebetulnya. Jadi cara aku ngebangun relasi sama teman-teman yang mungkin sama excitednya untuk membuat suatu project. Kanur Laili. Aku bisa masuk cekat itu karena aku bikin project. Walaupun projectnya nggak beneran production ready, nggak dijual ke khalayak ramai. Tapi itu bisa jadi portfolio buat Kak Nurlaili nantinya. Contoh, kakak pengen bikin website, kakak pengen bikin suatu produk A. Kakak dari research, dari dari cari marketnya dan lain-lain. Itu tuh Kanur Laili tuh bisa sebetulnya bikin project tuh asli simple kayak nulis-nulis kayak tadi, kayak scope-nya apa aja, apa yang harus aku buat, eksekusinya seperti apa dan lain. Kalian bisa bikin di suatu di suatu platform untuk bikin WBS yang kayak tadi project charter dan lain-lain agar nantinya bisa jadi portfolio untuk contoh melamar pekerjaan atau enggak kalian bisa lebih jago lagi nantinya kalau kalian ekspor, bisa bikin project sendiri, bisa bikin perusahaan sendiri, seperti itu. As a project manager, apa perlu menguasai hard skills coding, Kak? Enggak. Project manager itu bukan soal untuk pembuatan website aja, teman-teman. Tapi bisa juga untuk pembuatan project, kayak contoh ada project bikin building gedung 10 lantai. Emang butuh coding? Enggak ya, teman-teman. Jadi yang penting itu dari suatu project manager itu critical thinking. Masalah klien masuk ke kita solve masalahnya. Kita bereskan masalah dia apa dengan cara ya kita ngedeliver sesuatu. Entah itu kalau semisal contoh, gue pengen bikin proyek nih gedung 10 lantai. Nah, aku sebagai project manager, aku nawarin, oh ini orangnya ya. Orangnya ini, gedungnya dibuat saat ini, kapan gedungnya dibuat, habis itu bentuk gedungnya seperti apa, lalu ekspektasi budgetnya seperti apa, lalu orang-orangnya bahkan kayak dari mandornya dan lain-lain, itu kalian yang ngedeliver. Tapi ingat, itu sesuai sama batasannya. Ya contoh, kalau semisal pengen bikin proyek cepet gitu, kliennya pengen bikin gedung 10 lantai dalam 10 hari, kan nggak mungkin ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi project manager tuh nggak harus ngerti coding, karena project manager tuh project manager tuh nggak harus di startup IT pembuat website dan lain-lain, nggak. Tapi di semua level, bahkan kalian sendiri project manager untuk perusahaan kalian maybe, atau kalian sebagai entrepreneur mau jualan apapun tetap harus ada skill project management teman-teman.
Terus yang selanjutnya ya, Charlie nih, Kak, PM ini sebaiknya sejauh apa ya terlibat dalam kerja teknis tim? Gimana biar nggak terjadi micromanage? Sebetulnya untuk ngerti banget soal teknis itu nggak harus teman-teman. Yang penting project management tuh bisa nge-manage timnya bisa berjalan dan tahu apa yang perlu dikerjain. That's it. Ya kalau semisal ada project tentang pembuatan website atau pembuatan apa sistem belanja di Alfamart dan lain-lain, ya kalian tahu bisnis knowledge-nya seperti itu, bisnis modelnya seperti itu, apa yang kalian deliver, orang-orangnya seperti apa yang kalian bakal bawa, ya kalian harus tahu gitu loh. Jadi nggak terlalu ngerti banget soal teknis, tapi seenggaknya kalian ngerti gitu loh. Kalau semisal emang proyeknya proyek IT ya teman-teman, balik lagi tergantung proyeknya. Ini secara pengalaman dan tingkat edukasi pengajar belum bisa punya sertifikat PMP, Project Management Professional. Apa pengajar di kelas PMP aktif ada kualifikasi yang sesuai bukannya aktif berpatut dengan PMI ORG? Aku belum bisa jauh teman-teman kalau semisal yang ini mungkin dari Kalmira nantinya ya. Tapi setahu aku di Activate juga ada kelas PMP tuh. Tapi setahu aku untuk PMP itu harus minimal 3 tahun pengalaman sebagai project manager. Selama menjalani role project manager, pernah ngalamin pengalaman yang paling memorable gak? Atau paling menantang? Bagaimana mengatasinya, apa yang pelajari di situ? Oke, jadi ada di Cekat itu, salah satu project aku. Ini salah satu perusahaan maskapai di Indonesia yang paling gede. Jadi aku waktu itu meeting di perusahaan itu di bandaranya waktu itu. Jadi klien ini ngebutuhin suatu AI yang ada di WhatsApp untuk penjualan tiket penerbangan dia. Jadi contoh ada klien atau customer pengen beli tiket penerbangan, itu bisa by WhatsApp aja. Jadi nggak perlu aplikasi lagi. Seperti itu. Nah, ini soal IT lagi ya, balik lagi ini soal pengalaman aku yang mungkin berkecimpung lama soal IT, jadi aku lebih paham nih teman-teman, ekspektasi klien itu seperti apa. Nah, paling memorable-nya apa? Itu susah banget teman-teman yang namanya manage ya. Yang pertama harus sesuai sama skop-skop dia, lalu dia juga bikin namanya kebutuhan apa ya, kalau nggak salah tuh kayak dari segi keamanan, kualitasnya, dan lain-lain. Nah, di situ gimana caranya sih untuk aku bisa nyelesain suatu masalah seperti itu ya, balik lagi. Aku biasanya ngobrol sama teman-teman yang pernah ngerjain project yang mungkin yang udah jago gitu kan, udah projectnya udah 3 miliaran gitu kan. Aku bisa tanya ke dia gimana ya caranya, segala macam. Ya, alhasil aku bisa nyelesain ya. Walaupun dalam timeline yang mungkin lama banget, tapi aku udah expect. Jadi sebelum kalian dapat project, pastiin dulu project ini worth it buat kalian gitu loh. Project ini bisa kalian kerjakan, capable dengan skills kalian gitu loh. Oke, Rian, untuk bisa PMP minimal S1 dengan pengalaman project setidaknya 3,5 tahun. Oke, kalau tiba-tiba ada perusahaan besar di tengah jalan gitu, yang utama di-update duluan yang mana Kak? Apakah timeline atau ekspektasi stakeholders? Perubahan besar. Nah, balik lagi teman-teman, tergantung metode yang kalian pakai. Yang tadi aku bilang ada agile sama waterfall. Biasanya kalau misal agile itu bisa aja switch tiba-tiba. Kalian udah bikin project, udah 15 menit contoh, 15 hari, kalian udah nyelesain satu part, tiba-tiba perubahan besar nih. Oh, gue pengen bagian ini tuh direvisi ya, aku nggak mau kayak gini nih. Nah, kalau misal agile, bisa aja langsung loncat balik lagi untuk beresin. Walaupun kalian udah di tahap deployment ya, seperti itu. Nah, kalau semisal waterfall, kalau udah stepnya jauh banget, itu tuh nggak bisa teman-teman. Biasanya udah ada ininya ya, udah ada step-stepnya. Kalau waterfall itu biasanya sebelum next step ke step selanjutnya, pastiin dulu step pertama itu udah beres semuanya. Nggak ada perubahan lagi, apalagi perubahan besar. Bahkan bisa tanya dulu ke klien ini udah fix atau belum gitu perubahannya. Ketika udah fix baru lanjut. Nah, biasanya
kalau semisal perubahan-perubahan besar yang sering muncul itu di agile teman-teman, atau di tempat-tempat kayak pembuatan website, pembuatan AI, lalu software dan lain-lain. Nah, itu tuh biasanya banyak yang meminta perubahan di tengah jalan. Kalau semisal kayak bikin gedung, nggak mungkin lo gedungnya dari 10 udah dibikin 10 pengen 3. Gimana ceritanya? Kayak gitu teman-teman. Ada lagi? Oh ya nih, saya Pak Imam ada pertanyaan. Halo? Mm-mm. Iya ya, ada suaranya. Ya, jadi perkenalkan nama saya Holben ya. Tadi kan sudah Mas Imam cerita tentang waterfall ya tradisional ya. Nah di sana kan untuk waterfall saat initiating proses di sana kan sudah ada pembuatan develop project charter. Di project charter sendiri kan itu sudah determine budgetnya. Jadi budgetnya itu sudah ada ya. Nah, kalau seorang project manager itu dia bisa mengetahui project the budget itu kan harus kita tahu ke planningnya dulu. Di planning ini kan kita bisa define ininya schedule-nya, terus resources-nya, work break structure-nya. Nah, itu seorang project manager kan harus tahu dulu itu nilai-nilainya, Pak. Iya, Mas. Baru nanti bisa tahu uh, untuk determine budgetnya. Begitu, bukan? Betul, betul, Pak. Oke. Nah, terus berarti setidaknya seorang project manager itu harus punya pengetahuan dari segi uh, technical skill. Itu kan misalnya resources nih. Uh, kerjaan itu berapa hari sih bisa dikerjakan? Misalnya mengerjakan X, seperti itu ya, dengan cost sekian. Nah, materialnya yang harus dibutuhkan sekian. Nah, itu kan nanti semua kan jadinya ke budgetnya kan jadinya kan. Betul. Nah, saya sih cuma mau nanya, cuma sekedar memastikan itu aja ya. Iya, Terima kasih, Mas. jadi balik lagi ya, sebelum project ini berjalan, seharusnya kalian harus pastiin dulu teman-teman. Ini projectnya tuh tahu pasarannya lah ibaratnya ya, harganya berapa. Lalu kalian juga harus pastiin dulu nih sebagai project manajemen tuh kalau bikin ini tuh berapa lama sih kira-kira, lalu cost-nya, terus orang-orangnya siapa aja yang bakal kalian bawa, lalu juga dari segi budget, kalau misal nanti ada perubahan besar, kalian harus bisa manage lagi dari cost-nya, dari orang-orangnya, dan lain-lain. Sebetulnya seperti itu sih. Jadi walaupun kalian project manager cuma navigator, sebaiknya kalian harus ngerti dulu bisnis model dari model dari klien kita. Dari project ini tuh apa sih kebutuhannya? Seperti itu. Jadi nggak semerta-merta, oke gue terima project ini walaupun gue nggak ngerti. Jadi bingung. Nanti resource-nya gimana kita sediain? Orang-orangnya siapa aja yang ngerti bikin project ini gitu loh. Jadi sebagai project management pasti tahu nih project ini capable nggak kita kerjain. Orang-orangnya sedia atau siap nggak ngerjain project yang udah ditentuin sama klien. Tapi kalau misal udah siap semuanya, baru kita jalan. Seperti itu sih kalau aku ya, aku personal. Ada tools wajib yang harus dikuasai orang PM, khususnya kalau pakai Agile, terima kasih. Sebetulnya tools-toolsnya sih banyak ya teman-teman ya. Kalau semisal Agile yang tadi tetap, kalau dari aku sebagai pemula, biasanya yang aku pakai yang tadi untuk dari WBS, Project Charter, UAT, atau GSOW, itu tuh biasanya aku bikin. Kayak gitu teman-teman. Ya kalian bisa pakai yang namanya ClickUp atau Trello. Kalau nggak mau Notion, Notion yang terlalu page banget kan, tulisan banget. Kalian bisa seperti itu. Dan kalian harus belajar juga cara bikin dokumentasi yang baik gitu untuk approval ke klien. Ya banyak kok tools-tools yang bisa kalian pakai. Bahkan kalau aku personal biasanya aku pakai AI juga teman-teman. AI kan hanya tools kan. Bisa ngebantu kalian bikin project charter, cara penulisan yang baik, cara negosiasi dalam bentuk teks seperti apa, cara bikin scope-scope-nya seperti apa. Jadi aku selalu pakai AI sih teman-teman. Karena AI itu tools. Apa yang bikin Mas Imam pindah jalur dari full stack developer ke full stack manager? BTW, saya lagi ngebangun skill untuk jadi full stack developer, tapi saya mau belajar skill pada posisi lain biar saya tahu mana yang lebih cocok buat diri saya. Apa ada saran biar saya gak terlalu bingung untuk menentukan mana lebih cocok, Mas? Baik, kalau aku, kenapa sebenarnya aku tiba-tiba ke project manager? Yang pertama,
aku banyak pengalaman tentang bikin project sendiri, teman-teman. Nah, ini kunci pertama sih buat teman-teman yang mungkin jadi job seeker ya. Kayak tadi banyak nih job seeker kayak pengen dapetin kerja yang bagus. Sebetulnya dapetin kerja tuh bukan tentang hoki-hokian, tapi gimana caranya kita capable untuk jadi pekerja di perusahaan orang lain. Ya kayak aku, kenapa bisa jadi tiba-tiba pindah? Ya karena aku sering bikin project, teman-teman. Sama temen aku bikin project, bikin AI, bikin website, bikin sistem dan lain-lain. Kalau aku ya, karena aku kan basicnya emang IT. Tapi karena aku ngerti nih dari suatu bisnis berjalan seperti apa, alhasil aku jadi project management, teman-teman. Karena aku tahu gimana caranya bikin website dari awal banget sampai jadi gitu, bukan hanya part-part kecil. Dan gimana caranya nyelesain masalah dari suatu industri ya. Ya contoh kalian bikin bikin website yang nyelesain masalah rekber atau enggak masalah masalah penjualan dan lain-lain, ya itu kan sebenarnya project management, teman-teman. Walaupun kalian sebagai full stack atau orang IT atau apapun, balik lagi skill project management itu pasti ada di diri kalian untuk nyelesain suatu masalah dari apa yang kalian bikin seperti itu. AI-nya sendiri biasanya pakai apa untuk mengerjakan tugasnya, Kak? Oke, biasanya kalau sendiri biasanya untuk mengerjakan tugas. Oke, kalau aku banyak sih kalau tools-tools AI yang paling bagus Gemini untuk bikin slide, kalau misal mau bikin PPT atau enggak kalau misal bikin Trello, biasanya Trello juga ada AI-nya ya. Kayak Notion juga ada AI-nya gitu atau built-in dari sebuah platform yang kalian pakai yang tadi aku sebutin. Tapi yang paling bagus AI yang sekarang teman-teman kayak GPT atau apapun gitu. Eh, Kak Imam, ya sedikit ya, tentang agile ya. Oke, last Nah, question kalau ya, Mas. Soalnya waktunya udah mepet. kalau misalnya agile ini ya, kalau waterfall kan itu langsung prediktif, dia kan kita punya proposal ya, sudah ada proposalnya sebelumnya. Nah, terus project manager ngedevelop project charter based on proposal, ya kan? Ya. Nah, terus kalau agile ini kira-kira gimana ya prinsipnya? Pasti setiap kali kalau agile itu bisa jadi proposal atau project charternya bisa berubah, Kak. Oh, Karena begitu. iya, karena ekspektasi klien berubah kan. Jadi ya Ya. dari segi budget dan cost dan timeline pasti berubah juga. Nggak semerta-merta kayak projectnya sekian, budgetnya sekian, udah jalan tiba-tiba ada perubahan kita nggak minta apapun. Karena itu jatuhnya rugi di kita gitu loh. Seperti itu. Pasti kalau agile itu pasti kita bakal balik lagi ke step yang awal untuk maintenance lagi, untuk align lagi dari segi projectnya, lalu project manajemennya dan juga klien kita. Seperti itu, Kak. Ya, baik. Kasih, Kak. Harus mulai dari mana ya? Kalau belajar AI, aku pengen mendalami. Belajarnya dari Activate, teman-teman, karena aku juga dari Activate. Seperti itu. Ada lagi ya? Udah ya, Kak. Udah waktunya nih. Terima kasih banyak. Nah, aku bakal nunjukin nih teman-teman. Terakhir, sorry banget. Mungkin kalau ada yang masih nggak paham sama penjelasan aku, nanti bisa kontak aku aja teman-teman. Aku bakal taruh nih Instagram atau LinkedIn aku, bisa cari aja. Namanya Imam Masyari. Nah, di sini aku juga bakal taruh nih teman-teman Instagram aku. Nanti nanti aja deh, gampang deh. Nah, di sini nanti kalian kalau misal pengen belajar di Activate, itu bisa pakai referral code aku namanya Imam, referral code-nya Imam 1805. Nah, tadi siang aku cek di Instagramnya Activate itu dia buka apa namanya kelas PMP kalau nggak salah. Itu lebih murah tuh teman-teman. Aku cek itu 7 juta bisa dapetin ini, bisa dapetin sertifikat dan aku juga pengen ikutan teman-teman. Aku pengen dapetin sertifikat juga. Kayak gitu. Kalian bisa pakai nih referral code-nya. Ini tuh berlaku bukan untuk project manager doang, teman-teman. Tapi bisa juga untuk bootcamp full stack. Habis itu kayak short course dan lain-lain. Kalian bisa pakai referral code-nya. Nanti kalian pasti dapat potongan kok. Nggak mungkin pakai referral code nggak dapat potongan gitu loh. Pasti ada potongan harganya, teman-teman. Oke, mungkin udah ini ya, teman-teman, udah mepet banget waktunya. Kalau misal ada masalah yang tadi yang belum clear, bisa DM aku aja di LinkedIn, teman-teman. Oh, makanya kalau aja lebih cocok aja.
Iya, betul Kak. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin aku tutup ya teman-teman. Aku balikin ke Kalmira. Tadi aku udah mention kalau misalnya ada masalah yang perlu kalau misalnya ada yang masih belum belum ngerti bisa DM aku aja di LinkedIn atau di Instagram gitu. Terima kasih. Kalmira boleh pegang lagi ya? Oke, oke, makasih Kak Imam. Gimana nih teman-teman tadi sesi workshopnya tadi sama Kak Imam seru banget ya. Tadi banyak yang aktif berdiskusi, baik on mic dan juga di kolom chat. Semoga bisa jadi dapat ilmu dan insight baru nih tentang berkarir sebagai project manager ya. Maaf juga teman-teman dan Kak Imam kalau waktunya kurang karena kita keterbatasan waktu nih. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih jauh mengenai project management bisa nih join ke Hacktivate karena kami punya programnya dan bisa pakai referral code-nya Kak Imam nih tadi. Uh, dan juga kalau teman-teman yang masih punya pertanyaan ke Kak Imam atau mau masih berdiskusi lebih lanjut, Kak Imam boleh share shot map-nya ke kolom chat ya Kak. Makasih. Dan sekarang yang udah aku sampein tadi nih di awal kalau bakal ada sesi kedua lagi nih sama Kak Anas untuk menggali lebih dalam tentang program-program Hacktivate dan juga promo-promo yang ditawarin Hacktivate kayak gimana sih skemanya, terus juga sistem belajar di Hacktivate kayak gimana. Jadi teman-teman yang kepo boleh langsung aja disimak dan ditanya-tanya. Untuk Kak Anas, boleh aku persilakan waktu dan layarnya. Makasih Kak Anas. Oke, halo semuanya. Kembali lagi sama aku, Anastasia dari tim Admission Activate. Mohon maaf sebelumnya ke teman-teman, aku izin off cam ya, karena tadi sempat di awal tuh aku ke out karena jaringannya masih unstable di sini. Jadi untuk menjaga agar semuanya aman tentram ya di awal, aku izin untuk off cam ya. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita akan kenalan kembali ya, seperti yang sudah dimention sama Kak Almira sebelumnya, untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai Hacktivate gitu ya. Oke, kita sambil tunggu Kak Almira untuk share screen. Oh, udah ya. Oke. Oke, dari teman-teman sendiri bagaimana nih? Apakah sudah jelas materi dari Kak Imam ya? Kalau mau nanya-nanya soal materi gitu ya, dari yang yang sudah dipaparkan oleh Kak Imam, boleh banget langsung ke Kak Imamnya biar diskusinya lebih lancar gitu ya. Oke, jadi teman-teman, Hacktivate itu apa sih gitu ya? Hacktivate ini merupakan lembaga pelatihan teman-teman yang bergerak di bidang teknologi, tapi menariknya adalah Hacktivate bukan hanya sekedar menerima teman-teman yang sudah memiliki latar belakang IT gitu ya, tapi juga teman-teman yang ingin switch career, teman-teman yang ingin berpindah posisi atau jabatan gitu ya, itu bisa banget ke dunia ekonomi digital gitu. Teman-teman bisa untuk ikut ke Hacktivate seperti yang tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Imam ya. Keren banget kan alumni kita kan. Kurang lebih seperti itu ya nanti yang teman-teman akan belajar gitu di Hacktivate. Oke, ini merupakan perjalanan Hacktivate. Muridnya sudah kurang lebih 4.600 plus dan pastinya ini akan bertambah setiap bulannya karena setiap bulan kita ada batch ya teman-teman untuk bootcamp gitu. Kemudian sudah ada mitra perekrutannya juga sudah 1000 plus dengan ada 2 program full time bootcamp dan juga 2 program night bootcamp. Oke, next. Oke, ini merupakan program utama kita ya. Ada full time bootcamp dan juga night bootcamp. Jadi di sini untuk teman-teman tertarik di JavaScript, data science, teman-teman bisa ke full time bootcamp. Bedanya apa Kak? Itu ya. Full time bootcamp itu teman-teman belajar intensif dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, teman-teman. Jadi ini disarankan untuk teman-teman yang memang lagi kosong nih waktunya,
lagi baru lulus kuliah mungkin, atau lagi kosong tidak ada kegiatan gitu ya, teman-teman mau switch career atau mau belajar secara intensif, teman-teman bisa ngambil ke full time-nya. Terus kalau bootcampnya, night bootcampnya apa Kak gitu. Night bootcamp itu lebih fleksibel waktunya teman-teman, jadi di luar jam kerja, di luar office hour, itu jam 7 malam sampai jam 10 malam. Teman-teman kalau tidak bisa di full time, teman-teman bisa ambil di night bootcampnya gitu. Ada comprehensive data analytics dan juga backend Golang gitu ya. Oke, nextnya adalah, nah ini merupakan program lainnya nih di Hacktivate. Jadi bukan hanya sekedar bootcamp kita ya, tapi juga kita memiliki short course dan juga certification. Nah, certification yang tadi teman-teman sudah mengikuti ya, Professional Project Management. Kurang lebih seperti itu materi-materi juga yang dipaparkan oleh Kak Imam gitu ya. Jadi di sini kita ada persiapan kelas ya, teman-teman, untuk Professional Project Management. Ya, itu persiapan kelasnya ya. Kemudian untuk short course-nya ada Cyber Security dan juga Quality Assurance with Catalan gitu. Oke, nextnya. Oke, ini aku kasih waktu teman-teman untuk screenshot ya, karena ini merupakan ada prasyaratnya, kemudian total session PMP certification kalau teman-teman ikut di Hacktivate gitu ya. Kemudian ini merupakan chapter-chapternya teman-teman. Jadi ini kurang lebih sama juga yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Imam gitu ya, ada project management body knowledge, ada framework gitu ya, sampai ke stakeholder management di chapter 4. Seperti itu. Totalnya ada 40 hours gitu ya. Oke, next. Oke, tadi yang perlu di take note adalah harus memiliki, seperti yang sudah Kak Imam sebutkan sebelumnya, 3 tahun pengalaman ya teman-teman dalam memimpin project gitu. Oke, ini juga aku boleh kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5 untuk screenshot. Jadi PMP certification di Hacktivate itu ada 20 kali pertemuan online ya teman-teman. Jadi ini full online. Oke, maaf. Belum ya. Oke. Dan 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat di jam 19 sampai jam 21 malam gitu ya. Oke, next. Nah, ini merupakan metode pembayaran teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk PMP ini ya. Teman-teman bisa menggunakan upfront regular atau pelunasan di awal, atau teman-teman juga bisa menggunakan cicilan 0% dan juga SNPL gitu. Oke, next. Oke, mungkin masih loading ya. Oke, mungkin dari aku itu saja presentasinya. Kita akan lihat ke ini ya kali Kak, untuk pertanyaannya ya. Oke, baik. Oke, sebentar aku agak nge-lag ya teman-teman ya. Oke. Kita ke pertanyaan pertama kali ya, atau? Oke. Boleh kita ke pertanyaan yang pertama atau langsung ke 5 nih, Kak? Oke. Ya bisa dijawab, Kak, mulai dari yang ini aja. Oh lah, Kak, baik. Oke, di Hacktivate berapa lama ya belajar perihal project management ini? Gitu. Oke, aku bisa jawab. Jadi, project management, kelas project management ini yang paling terdekat itu ada di tanggal 15 Desember ya, Kak ya. Oke, 15 Desember sampai berakhirnya di 11 Februari gitu. Jadi dari Desember sampai Februari ya untuk kelasnya. Kemudian materi ini apakah ada di Hacktivate? Benar sekali. Jadi seperti yang tadi sudah aku kasih tunjuk ya untuk chapternya. Jadi kurang lebih materi-materi yang tadi dipaparkan
ada ya di Hacktivate PMP itu. Oke, sertifikat PMP di Hacktivate seperti apa ya izin pertamanya? Jadi di sini itu teman-teman ini merupakan preparation ya untuk teman-teman mengambil sertifikasi. Jadi ini tuh seperti teman-teman kalau misalkan ngambil IELTS gitu ya, itu kan ada IELTS prediction test. Nah, kurang lebih seperti itu PMP di Hacktivate ini ya, teman-teman. Oke. Apakah event pembelajaran ini akan terus berjalan ke depannya? Pastinya. Jadi aku minta teman-teman juga untuk update terus ya di Instagram kita. Jadi nanti akan dikasih tahu mengenai event-event kita tuh ada di Instagram. Kemudian untuk berita terupdate-nya mengenai course yang coming soon juga tadi. Kemudian mengenai harga-harganya, silabus-silabusnya pun teman-teman bisa download langsung di website kita hacktivate.com gitu ya. Kemudian ada juga nih teman-teman untuk free class 1 jam belajarnya. Jadi di sini teman-teman bisa mengikuti juga kira-kira pembelajaran di Hacktivate itu seperti apa sih, bootcampnya seperti apa sih gitu ya. Teman-teman bisa ikut nih 1 jam belajarnya, bisa difoto dulu gak apa-apa QR code-nya biar nanti kalau teman-teman tertarik di JavaScript atau Comprehensive Data Analytics, Golang dan lain sebagainya teman-teman bisa daftar. Gitu ya, bisa diikuti. Oke, mungkin dari aku itu aja teman-teman. Karena kita juga terbatas ya waktunya ya, jadi aku kembalikan ke Kak Almira. Terima kasih. Oke, makasih banyak nih Kak Anas atas penjelasannya. Gimana nih teman-teman? Jadi buat teman-teman yang masih penasaran sama program-programnya nih, yang udah tadi Kak Anas share screen, jadi kalau masih punya pertanyaan lebih lanjut, boleh nih Kak Anas share kontak Kak Anas di kolom chat biar teman-teman bisa hubungi ya. Makasih Kak. Nah, oke teman-teman, jadi kita udah sampai di penghujung acara nih. Tapi tunggu dulu, kita bakal ada sesi foto bersama dulu sama pembicara kita malam ini, Kak Imam. Jadi teman-teman boleh on cam ya. Oke, untuk kakak operator, apakah aman, Kak? Oke, aman. Ada lagi teman-teman yang mau ikut join foto? Mungkin Kak Melani, Kak Aura, Kak Kelvin, Kak Amelia, Kak Hendra, dan yang lainnya? Oke, kalau begitu siap semuanya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kak Rama, mungkin mau ditunggu? Oke. 1, 2, 3. Oke, kalau begitu terima kasih. Oke, makasih Kak Feni. Ya teman-teman, tadi yang udah aku janjiin nih di awal kalau bakal ada peserta teraktif yang dapat hadiah dari Hacktivate nih. Jadi peserta teraktif pada malam hari ini adalah Kak Fijit, Kak Zahra Kurotu, lalu yang ketiga ada Kak Nurlaili Surya, dan yang keempat ada Kak Darwis. Jadi untuk teman-teman yang udah aku sebutkan tadi, atau boleh lihat nih di kolom chat siapa aja, boleh nanti hubungi admin WhatsApp atas nama Kak Riri Lestari, lalu berikan nama lengkap teman-teman, nomor HP, dan emailnya ya. Oke. Untuk teman-teman juga jangan lupa nih absen ada linknya ada di kolom chat. Jadi nanti kalau isi absen bakal ada sertifikat yang akan dikirim kurang lebih 14 hari kerja. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Aku Almira, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di event Hacktivate selanjutnya. Terima kasih, Kak. Thank you.